Sejarah Perang Khaybar adalah salah satu perang penting dalam Islam. Terjadi pada tahun 7 Hijriah atau tahun 629 Masehi, perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini bertujuan untuk menumpas para kaum Yahudi di Khaybar yang terletak di oasis sekitar 150 km di utara kota Madinah, Arab Saudi. Seperti diketahui, kota Khaybar sering juga disebut Negeri Hijaz. Kota ini sudah lama menjadi benteng pertahanan bagi kaum Yahudi. Kota Khaybar memiliki kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah ruah, sehingga sangat sempurna untuk menjadi tempat perlindungan bagi kaum Yahudi. Perang Khaybar terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, ketika Nabi Muhammad dan umat Muslim kembali ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Dijelaskan dalam buku Ar-Rahiq, Al-Maktum Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Khaybar adalah pusat persekongkolan dan pengkhianatan, pusat militer, sumber permusuhan, dan pemicu peperangan. Tidak heran, wilayah tersebut menjadi perhatian pertama yang diincar oleh kaum muslimin. Karakter wilayah Khaybar yang seperti itu, kaum muslimin tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar merupakan orang-orang yang menyusun pasukan perang untuk menyerang kaum muslimin. Mereka memprovokasi Bani Quraidzah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat. Selain itu, mereka juga yang menjalin hubungan dengan orang-orang munafik yang menjadi duri dalam masyarakat Islam. Bahkan, mereka mengadakan hubungan dengan Ghatafan dan orang-orang Badui yang merupakan sayap ketiga musuh Islam kala itu. Selain itu, kota Khaybar juga menjadi tempat menyusun strategi perang untuk menyerang umat Muslim. Puncaknya, mereka juga menyusun strategi untuk membunuh Nabi Muhammad. Hal itulah yang melatar belakangi terjadi Perang Khaybar. Maka dari itu keberadaan kaum Yahudi di kota Khaybar di dekat Madinah menjadi ancaman bagi keamanan umat Islam. Sehingga dalam kondisi seperti itu, kaum Islam mengirim pasukan untuk menaklukkan Khaybar sebelum diserang duluan oleh para kaum Yahudi. Tidak cukup sampai di situ, penyebab terjadinya pertempuran yang tertulis dalam sejarah, Perang Khaybar adalah adanya pelanggaran perjanjian. Diketahui Rasulullah sempat membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi pada tahun 6 Hijriah. Sayangnya, kaum Yahudi secara sadar melanggar perjanjian tersebut dengan membantu Bani Quraisy dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Dilanggarnya perjanjian tersebut merupakan salah satu bukti pemberontakan kaum Yahudi sehingga harus segera ditumpas agar tidak membahayakan umat Islam. Sejarah Perang Khaybar mencatat bahwa pertempuran ini bermula pada Maret tahun 8 Masehi atau sekitar tahun 7 Hijriah. Saat itu, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah mulai berangkat menuju Khaybar dengan membawa lebih dari 2.000 pasukan dan 200 kuda. Kedatangan kaum muslimin di Khaybar ini memang sudah bisa diprediksi. Hanya saja, tidak ada yang menyangka jika ternyata kedatangannya hanya butuh waktu 3 hari saja. Karena itulah, kaum Yahudi di Khaybar pun tidak sempat membangun pertahanan yang cukup kuat untuk benteng pertahanan. Pada awalnya, kaum muslimin kesulitan menaklukkan 2 benteng tempat kaum Yahudi berkumpul untuk melakukan perlawanan pada kaum muslimin dengan menggunakan anak panah. Rasulullah kemudian mengutus Abu Bakar memimpin sebagian kekuatan pasukan Islam. Sayangnya beliau menelan kekalahan. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus Umar bin Khattab, namun kaum muslimin tetap kalah. Hal itu lantas mendorong kaum Yahudi untuk mengolok-olok kekalahan pasukan Islam. Sungguh besok aku akan menyerahkan panji-panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya, yang akan bertempur terus dan tidak melarikan diri. Karenanya ia tidak akan kembali hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Mendasnas ucawa Nabi Muhammad, pasukan muslim bertanya-tanya siapakah sosok tersebut. Ketika pagi tiba, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji-panji kepadanya, serta mendoakannya meraih kemenangan. Ali bin Abi Thalib mengibarkan panji-panji dan bergerak bersama pasukan muslim untuk menghadapi musuh-musuh kaum Yahudi yang tengah terlena karena sebagian kemenangannya, sehingga sebagian kekuatan mereka berada di luar benteng. Pada saat itu pula, Ali bersama pasukan muslim masuk dan melancarkan serangan tak terduga. Bahkan Ali berhasil membunuh Marhab dan Al-Harits, yang kala itu merupakan pahlawan Yahudi hingga menimbulkan ketakutan dalam barisan Yahudi. Setelahnya, pasukan Yahudi menarik diri ke dalam benteng dan mengunci seluruh pintunya. Kaum muslimin menghalau agar mereka tidak masuk benteng. Namun, ketika pasukan Yahudi masuk dan mengunci pintu benteng, barisan muslimin tidak dapat mendobraknya
Ali kemudian menjulurkan tangannya ke pintu. Benteng dan menggoyangkan pintu itu sekuat tenaga. Atas izin Allah, dicabutnya pintu tersebut dan dijadikan sebagai jembatan penyeberangan pasukan Islam. Menyaksikan peristiwa itu, tentara Muslim terkejut. Bagaimana bisa Ali mendobrak pintu itu? Seorang diri sementara sebelumnya mereka mencoba mendobrak pintu dengan kekuatan 7 orang. Beberapa komandan perang kaum Yahudi beberapa kali mengalami pergantian. Hal ini disebabkan karena para komandan perang gugur secara bergantian. Total hanya dalam waktu 2 pekan, kaum Yahudi di Khaybar pun mulai merasa terdesak dengan kehadiran kaum muslimin yang ternyata sangat kuat. Mereka pun memutuskan untuk menyerah pada kaum muslimin. Meskipun menyerah, kaum Yahudi ternyata membawa beberapa perjanjian tentang kesepakatan. Perjanjian ini kemudian disetujui oleh Rasulullah dan menjadi kesepakatan akhir perang Khaybar oleh kaum muslimin dan kaum Yahudi. Menurut sejarah perang Khaybar, disebutkan bahwa pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebagai gantinya, ada beberapa kesepakatan yang terjadi sebagai penyelesaian dari perang Khaybar. Menukil buku ensiklopedi sejarah Islam oleh tim riset dan studi Islam Mesir, setidaknya 6 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syahid. Ada juga yang berpendapat pasukan muslimin yang syahid dalam pertempuran itu mencapai 16 orang dengan rincian. 4 orang dari Quraisy, 1 orang dari Asja, 1 orang dari Aslam, 1 orang dari Khaybar dan sisanya dari Ansyar. Pendapat lain bahkan menyebut muslimin yang mati syahid dalam perang Khaybar mencapai 81 orang, sementara Al-Mansyur Furi menyebut ada 91 orang. Dalam perang Khaybar, pasukan muslim meraih kemenangan. Kaum Yahudi bahkan memohon perdamaian dengan Rasulullah dan meminta untuk tetap diizinkan menghuni rumah-rumah mereka dengan catatan menyerahkan separuh penghasilan setiap tahun pada kaum muslimin. Disebutkan bahwa kaum Yahudi di Khaybar menawarkan kerjasama terkait pengolahan lahan. Dalam perjanjian tersebut, akhirnya disepakati bahwa Rasulullah secara khusus menyerahkan pengelolaan lahan kepada kaum Yahudi, keuntungan hasil lahan dibagi sebagian untuk kaum muslimin dan sebagian untuk kaum Yahudi. Kaum Yahudi wajib menggunakan harta benda mereka dalam pengelolaan dan perawatan lahan. Keberadaan kaum Yahudi tergantung keinginan dari kaum muslimin. Pada poin ini, kaum Yahudi siap pergi dari wilayah tersebut apabila memang sudah diusir. Kepemilikan barang berharga tidak bisa dipindah tangankan. Rasulullah berkah mendapatkan sejumlah harta benda seperti emas, perak, senjata hingga baju besi. Kaum Yahudi di Khaybar tidak boleh menyembunyikan segala sesuatu yang membahayakan. Apabila terbukti kaum Yahudi menyembunyikan sesuatu, maka tidak akan lagi ada jaminan keamanan. Jun juga hoga yi dagat menunung menulis bahwa wajib beria umat yan. Muslim mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, yang cukup besar dari kaum Yahudi. Harta rampasan ini, Sorbuschen dibagi-bagikan Rasulullah kepada semua umat Muslim yang terlibat perang secara merata. Bagi mereka yang tidak terlibat perang, tentu saja tidak bisa mendapatkan ghanimah. Namun di saat yang sama, sekelompok sahabat Rasulullah tiba dari hijrahnya ke negeri Habasyah. Para sahabat ini kemudian juga diberi bagian ghanimah oleh Rasulullah dengan penuh kebahagiaan. Dari sejarah perang Khaybar di atas, bisa disimpulkan bahwa perang tidak serta-merta tentang pertumpahan darah. Rasulullah berhasil menumpaskan kaum Yahudi di Khaybar hanya dengan kesepakatan. Kemenangan ini pun menandai semakin perkasanya Islam di Jazirah Arab. Selain perang Khaybar, masih ada banyak sekali sejarah perang lain yang bisa diteladani.